Kembali lagi di Kopitech, tempat nongkrong sambil ngobrolin hal-hal seputar dunia teknologi dan mahasiswa IT. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Universitas Dipa Makassar karena telah memfasilitasi kami untuk mengadakan podcast di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Modi Aprila Ahmad. Jadi, di episode ini bakalan banyak yang kita bahas seputaran mahasiswa, dan kita juga akan membahas topik yang dekat sama kehidupan kampus dan sesuatu yang sering banget jadi bahan perdebatan tentang apa saja yang didapat di luar kelas atau apa saja yang didapat di organisasi. Jadi banyak yang bilang di organisasi tuh cuman buang waktu, tapi di sisi lain juga ada yang bilang organisasi tuh justru buat kita berkembang. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita dapat di organisasi? Untuk membahas itu, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Farhan Arif, salah satu anggota di Dipa Negara Computer Club. Halo, nama saya Farhan Arif. Oke. Jadi kan di Basecamp ini Kak Farhan ini dipanggil Kak Aan. Nah, kalau di luar Basecamp nih, biasa kita dipanggil apa? Farhan, Arif kah, atau Oke, kalau di Basecamp kan dipanggil Aan. Teman-teman di Basecamp juga sesama anggota di Panel Komputer Club panggil Aan. Nah, ketika di luar itu ada beberapa sih. Yang pertama itu Farhan, nama asli. Nah, kemudian kalian juga dipanggil Arif. Nah, itu. Kak Arif? Oke, jadi di podcast ini saya panggil Kak Aan saja. Jadi karena di Basecamp dipanggil Kak Aan Ji. Oke, jadi saya mau bertanya ini sama Kak Aan. Selama menyandang gelar status sebagai mahasiswa, hal apa saja yang didapatkan? Oke, sebenarnya ketika kita menjadi mahasiswa itu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Karena ketika menjadi mahasiswa itu merupakan sebuah privilege yang semua orang tidak bisa dapatkan. Nah, mahasiswa itu sangat banyak ruang-ruang yang ia bisa masuki. Semisal mahasiswa itu bisa mendapatkan ruang-ruang diskusi, eh, ruang diskusi, beasiswa, kemudian masuk organisasi, kemudian mendapatkan relasi yang banyak. Kan tadi Kak Aan bilang dapat privilege. Privilege seperti apa yang Kak Aan maksud? Kalau masalah privilege itu tidak jauh yang tadi yang saya sebutkan, seperti bisa masuk organisasi, organisasi kemahasiswaan, kemudian bisa mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, karena mengikuti kegiatan itu tidak melulu di dalam kelas, bisa di luar kelas kita dapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya ketika kita menjadi siswa dan siswi itu. Jadi dari pernyataannya Kak Aan ini lebih suka cari hal-hal di luar kelas. Kenapa bisa itu Kak, kalau boleh tahu? Karena saya merasa di dalam kelas ini tidak cukup untuk bagi saya. Semisal mau diskusi, mau melakukan debat, ataupun hal-hal yang di luar konteksnya dari masalah perkuliahan. Kan mau diskusikan, kenapa tidak berdiskusi sama teman-temannya, kan ada juga teman-teman kelas. Nah, ketika teman-teman kelas diajak berdiskusi, otomatis sampai-sampai situ saja ruang lingkupnya. Semisal dari pagi sampai sore itu teman kelasku kojak bersama-sama. Itu saya kayak kurang rasa ketika itu saya kojak berteman. Oh, kayak paling bahas tugas, bahas yang di kampus. Ya, padahal saya orangnya yang suka ketika bahas-bahas yang lebih luas seperti dunia. Nah, maka dari itu saya cari orang-orang yang di luar perkuliahan saya, semisal teman kelas, teman kampus. Maka dari itu saya cari orang-orang yang saya bisa ajak nongkrong, ajak berdiskusi di luar perkuliahan, di luar mata kuliah, untuk bahas masalah-masalah yang terjadi di luar sana. Jadi beda, jadi beda teman kelas, teman kuliah. Jadi beda. Iya, beda-beda circle-nya tuh. Beda circle. Jadi bilang kita bisa struktur. Boleh lah. Tapi saya tidak pernah membedakan untuk berteman. Siapapun itu bisa berteman. Mendengar pernyataannya Kak Angga gini, saya dengar nih kebanyakan baru kelas. Kenapa? Aku nggak suka terjadi.
Sebenarnya menjadi mahasiswa itu kan memiliki aktivitas di kampus yang rutin, semisal eh, kuliah dari pagi sampai sore sampai siang. Nah, saya rasa kuliah hanya sekedar kuliah di kelas, setelah itu pulang ke kos ke rumah. Saya rasa itu kurang. Karena ketika hanya belajar di kelas itu terbatas. Hanya belajar satu mata kuliah kita fokus tidak sampai 2 jam, kemudian pindah matkul lagi. Itu saya rasa itu kurang. Sehingga saya merasa ingin cari hal-hal yang lebih daripada itu. Dan di kelas juga tuh tidak selamanya kita fokus sama dosen. Nah, Biasa juga kita pastinya ke distract sama HP. apalagi kalau ada notifikasi, Notifikasi apa itu kan kalau boleh tahu. ada yang ditemankan nongkrong ke apa ke atau pacar. Ajakan langsung nongkrong. Jujur nah, sebenarnya pada saat awal-awal kuliah itu, bahkan sebelum kuliah, saya itu sudah bilang sama diri saya sendiri kalau tidak mau berorganisasi. Karena dari SMA itu organisasi. Ya memang terjun organisasi, sering pulang malam, berkegiatan di sekolah-sekolah. Nah, sebelum kuliah saya bilang, ah malas sama dia berorganisasi, muka fokus kuliah, kemudian kerja. Nah, sering berjalannya waktu, di semester 1 itu saya kuliah di sini, saya rasa itu kurang. Kurang ki diskusiku sama teman-temanku, kurang kenalanku, itu di teman kelasku saya kenal. Nah, kemudian saya cari ini caranya supaya bisa keluar dari zona nyamanku. Kayak itu terus di temanku, itu terus di kubahas-bahas masalah tugas di saja. Nah, di situ perjalananku, saya kurang di kelas kok saja. Ini saya temanku, saya kurang berkembang ini kalau di kelas bisa aja. Jadi merasa kurang memang jadi masuk di organisasi. Iya, kurang dari segi hal soft skill dan segala macam. Jadi kan ini kan sudah tadi cerita tentang sebelum masuk organisasi dia resah ki karena tidak berorganisasi. Jadi mungkin kan juga bisa ceritakan pengalamannya selama berorganisasi nih. Perlu diketahui dulu bahwa organisasi di sekolah itu sama di kampus berbeda. Betul. Kalau di sekolah itu masih minim pengetahuan yang kita dapat, tapi betul-betul ada. Ya. Nah, ketika beralih ke kampus, itu organisasi kampus, UKM, ataupun tadi klub, itu betul-betul kita mendapatkan yang namanya relasi, ilmu pengetahuan, soft skill, kemudian masalah kepemimpinan, masalah manajemen waktu, manage anggota, dan segala macam. Nah, memang betul banyak hal yang tidak kita dapatkan di dalam kelas, tapi di luar kelas. Nah, terus saya tadi dengar kata soft skill, yaitu relasi. Nah, sejauh mana nih relasinya Kak Aan selama berorganisasi? Berbicara masalah relasi itu, saya tidak pernah merasa cukup. Karena ketika kita relasi dengan orang lain, kenal dengan orang lain, itu tidak ada kerugiannya. Nah, jangan sampai nanti kita memiliki butuh sesuatu, kemudian teman-teman kita yang akan bantu di luar sana. Kan tidak selamanya kita berada di kota ini, Makassar. Jangan sampai nanti kita ke Papua, Jawa, Sumatera. Nah, itu kita bisa dibantu oleh orang-orang yang sebelumnya kita punya relasi. Jadi Kak Aan ini banyak relasinya di berbagai daerah. Nah, alhamdulillah kalau masalah relasi, kenalan itu ada. Alhamdulillah, raja relasi. Jadi kan ini kita kan kuliah di Makassar. Nah, jadi bagaimana tuh relasinya kalau di lingkup Makassar? Kalau masa di lingkup Makassar itu saya betul-betul kenal orang-orang banyak itu di organisasi. Betul. Sekarang itu alhamdulillah punya kenalan di berbagai kampus, misal di Unhas, di UIN, di USI, UMI dan segala macam. Itu karena organisasi. Harga organisasi. Kita kenal orang-orang IT, kan kita bergerak dalam bidang IT organisasi di Pendengar Komputer Club. Kita juga terfokus kepada organisasi-organisasi IT yang ada di Makassar, terusnya di kampus-kampus Makassar. Jadi relasinya kan ini sudah banyak sekali di Makassar, apalagi di seputaran kampus-kampus karena organisasi yang organisasinya itu terutama bergerak di bidang IT. Oh ini kan kita di Kopitech. Mungkin bisa diminum ini
kopinya. Sesuai nama di kopi itu. Ya sesuai nama, kopi teh. Boleh, boleh, boleh. Ini minum suhe. Mau minum. Nah, tadi kan selain relasi, saya juga sempat mendengar kepemimpinan. Sebelum saya mau bertanya tentang pertanyaan inti saya mau bertanya dulu bagaimana nih Kak Aan pimpin dirinya sendiri. Sebelum orang lain kita pimpin, itu kita harus belajar dulu pimpin diri sendiri. Semisal hal-hal yang ingin kita perbuat, itu harus kita dulu pimpin. Semisal ke depan ini saya buat apa. Kemudian ketika kita bisa pimpin diri sendiri, otomatis keegoisan kita di dalam diri sendiri itu akan terbuang. Nah, bagaimana kita bisa memanage diri sendiri, memanage kepentingan pribadi? Kita harus mementingkan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Nah kan tadi kita membahas masalah kepemimpinan. Kak Aan ini juga menjabat sebagai ketua organisasi di organisasi mahasiswa informatika Bone ADITW. Nah saya mau tanya, bagaimana nih manajemen waktunya Kak Aan? Kan kedua organisasi ini bisa dibilang sama-sama aktif dan memiliki program kerjanya masing-masing. Jadi bagaimana nih Kak Aan bisa atur waktunya untuk berjalan bersamaan kini kedua organisasinya? Oke, berbicara masalah manajemen waktu di organisasi. Sebelum berbicara masalah itu, kita harus tahu ketika kita berorganisasi, kita harus betul-betul sudah yakin bahwa waktu saya untuk organisasi, waktu saya untuk di luar kesenangan-kesenangan yang di luar itu berkurang. Nah, yang pertama. Yang kedua, masalah waktunya di dua organisasi, saya memakai metode prioritas. Nah, di mana saya memiliki jabatan yang lebih misal di dalam kepanitiaan kah, di dalam sebuah struktural kah, nah itu saya prioritaskan yang lebih prioritas. Semisal jam sekian rapat, nah, jadi saya prioritaskan dulu yang mana lebih posisi saya. Jadi saya pakai metode prioritas. Kemudian setelah yang satunya di organisasi yang satu, saya beralih ke organisasi satu lagi supaya lebih fleksibel. Jadi bisa berjalan bersamaan. Ini tergantung prioritas. Kan ini kan kalau misalkan dari ceritanya setelah ke organisasi satu ke yang satunya lagi terus kan ini nongkrong jika sebenarnya mulai dari masuk organisasi, saya memang yakinkan dari saya sendiri kalau saya masuk organisasi otomatis waktu saya banyak di organisasi. Saya sudah yakin bahwa hal-hal yang nongkrong itu juga saya harus kurangi karena saya tidak suka nongkrong ketika cuma duduk bicara-bicara kosong, tidak ada yang saya dapatkan ketika pulang. Misal saya dapat ilmu pengetahuan dalam pembicaraan tersebut. jadi lebih suka nongkrong yang ada pembahasannya, jadi pas sampai di rumah ada yang didapat. Ya, jadi kalau masalah berbicara nongkrong tadi, kadang ini nongkrong, tapi sesama organisasi lagi, sama peta-peta organisasi. Jadi yang dibahas kan jelas ke arah kemana. Ada di pembahasannya toh. Untuk teman-teman di luar organisasi ini otomatis jarang nih ketemu ya. Karena dari pembahasannya tadi kan ini lebih banyak nongkrong sama teman-teman organisasi biasanya. Kalau masalah teman-teman yang di luar organisasi, misal teman-teman saya itu tidak masuk organisasi, itu memang kurang nih, tapi tetap menjalin komunikasi. Nah, jadi sekarang itu saya sering nongkrong sama teman-teman yang masuk organisasi, misal organisasi di luar kampus ini, itu nongkrong sama-sama. Jadi jaga jelas pembahasan. Nah kembali lagi masalah di relevannya ini. Kenapa menurutnya Kak Aan masih relevan itu organisasi di zaman sekarang, terutama di study club, di Panegara Komputer Club? Kenapa saya merasa relevan? Karena di Panegara Komputer Club itu saya merasa saya mendapatkan materi-materi kampus itu lebih dulu saya dapatkan di organisasi di Panegara Komputer Club. Jadi ketika saya masuk kelas, saya lebih tahu dulu ketimbang teman-teman kelas saya. Jadi kayak pas masuk di dalam kelas, ini kayak oh
Sudah ini dipelajari di base camp. Itu relate juga ya. Kayak kita merasa di kelas itu kelas 1 Ki. Ya. Nah, satu langkah lebih maju. Karena pernah jadi belajar di base camp. Banyak manfaatnya nih kita berorganisasi di zaman sekarang. Tapi kan pasti juga ada tantangannya. Ada masalahnya di setiap kita berorganisasi. Di dalam prosesnya kita berorganisasi. Nah, kira-kira apa tantangannya ini kan? Selama berorganisasi. Masalah tantangan sebenarnya sangat banyak, tapi tergantung bagaimana kita memanage tantangan tersebut. Bagaimana kita sikapi dan mencari solusi. Sebenarnya tantangan setiap orang itu berbeda-beda, tapi ketika beberapa mahasiswa diajak untuk berorganisasi, itu tantangannya paling kuliahnya terhambat, masalah nilainya jelek. Kemudian ada juga yang beralasan bahwa organisasi itu tidak penting, mending fokus kuliah. Ada juga ini yang bilang Kak, lebih napil organisasinya daripada kelasnya. Sebenarnya tidak bisa dibandingkan dulu karena hal yang sejalan sebenarnya mahasiswa itu berorganisasi dan masuk kelas. Karena yang diajarkan di organisasi apalagi study club itu hal-hal yang didapatkan di kelas, jadi bisa hal yang sejalan. Jadi tidak semerta-merta nih ke organisasi terus Ki. Itu bisa juga tergantung pribadinya orang sih. Ya betul, sebenarnya masalah yang lambat kuliah, kemudian nilai jelek itu tergantung ke pribadi masing-masing. Karena di organisasi itu tidak ada organisasi yang menghambat kuliah, tergantung diri masing-masing sebenarnya. Bagaimana kita bisa kasih balance waktu kita, kasih balance pemikiran untuk organisasi dan kuliah. Nah, membahas tadi masalah nilai nih. Kepo Kak sama nilainya Kak. Kalau masalah nilai semester 1 hampir 4. Mungkin bisa di-spill IPK-nya. Kalau IPK jujur masalah IPK itu di awal kuliah bagus. Nah, di awal masuk organisasi memang anjlok. Tapi di organisasi saya belajar. Ternyata di organisasi yang saya dapatkan ini hal yang kau pelajari di kampus. Otomatis di semester sekarang kan saya sekarang semester 7. Sebelum semester 7 itu nilai saya meningkat nih. Jadi bisa saya balancekan masalah kuliah dan organisasi. Jadi masalah IPK turun ya tidak masalah. Yang penting bagaimana kita berusaha untuk kasih nilai lagi. Jadi ada usahanya nih kan untuk menaikkan lagi IPK-nya karena kan sudah masuk di study club. Jadi pasti bakalan meningkat nih IPK-nya karena hal-hal yang didapatkan di study club itu bakalan didapatkan jadi kelas. Jadi kan kita tadi mendengar nih bagaimana prosesnya kan ini selama berorganisasi. Jadi kan mungkin bisa tahu kasih tips ke mahasiswa yang masih ragu untuk berorganisasi. Oke, jadi teman-teman yang masih ragu untuk masuk organisasi, sebenarnya organisasi itu bagus. Itu kita bisa diajarkan masalah manajemen waktu, masalah problem solving, kepemimpinan dan segala macam. Itu hal-hal yang tidak didapatkan atau yang masih kurang diterapkan di dunia perkuliahan. Itu kalau dari saya. Nah itu kan tadi tips dan saran dari Kak Aan dan banyak sekali juga pengalaman-pengalaman yang dia cerita. Siapa tahu teman-teman mahasiswa yang masih ragu itu bisa terbuka pikirannya setelah menonton podcast ini. Nah kebetulan di Panegara Komputer Club juga itu lagi open recruitment dan sisa beberapa hari lagi. Jadi jangan lupa untuk daftar. Terima kasih kepada Kak Aan. Untuk mahasiswa yang masih ragu untuk bergabung di Panegara Komputer Club, itu teman-teman bisa DM atau cek kontak-kontak yang berada di sosial media Komputer Club. Terima kasih kepada Kak Aan Farhan Arif yang sudah meluangkan waktunya dan sudah sharing-sharing bagaimana prosesnya di organisasi. Dan terima kasih juga kepada Universitas Dipa Makassar, kampus kita, karena telah memfasilitasi kita untuk menggunakan ruangan podcast ini.
Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Dipa Negara Komputer Club biar gak ketinggalan podcast-podcast lainnya. Dan juga akun media sosial Instagram Dipa Negara Komputer Club itu juga aktif. Jadi jangan lupa di follow. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.